Motif kembang dangar merupakan motif batik khas Kabupaten Lombok Utara yang berasal dari Dusun Prawira. Pembuatan motif kembang dangar diprakarsai oleh Raden Prawangsa Jayaningrat sejak tahun 2019 hingga tahun 2020. Raden Prawangsa merupakan warga asli Kampung Prawira dan memiliki garis keturunan bangsawan. Pembuatan motif tersebut dilatar belakangi oleh beberapa hal. Yang pertama, yaitu sebagai wujud kegelisahan Raden Prawangsa terhadap karya seni tradisional daerah Kabupaten Lombok Utara. Sebagai salah satu kabupaten yang kaya akan pranata budaya dan memiliki berbagai kerajinan tradisional, justru tidak memiliki motif batik khas yang mencirikan daerah. Sebagian besar kerajinan kain tradisional Lombok Utara hanya berupa corak, berupa pola warna, bukan motif. Mulai dari kerajinan kain tenun londong abang, kereng pisak, hingga jong hanya mengaplikasikan corak atau permainan warna-warna. Walaupun ada beberapa karya seni yang mengaplikasikan motif batik tertentu, setelah dikaji, motif tersebut adalah motif daerah luar seperti Lombok Tengah, Sumbawa hingga motif batik Jawa. Sehingga Raden Prawangsa merasa tergugah untuk menciptakan motif kembang dangar. Pembuatan motif batik kembang dangar ini juga sebagai bentuk kepedulian terhadap pohon dangar, yaitu pohon purba yang syarat dengan sejarah kebudayaan Kabupaten Lombok Utara. Berdasarkan lingkaran pohonnya, usia pohon dangar diperkirakan mencapai 200 tahun. Pohon tersebut berada di Kampung Sokong, pertama kali ditemukan oleh Raden Prawangsa ketika berkunjung ke makam leluhur di lokasi yang sama. Pohon dangar pada zaman dahulu berfungsi sebagai penanda wilayah atau sebagai batas wilayah Kerajaan Sokong. Kerajaan Sokong merupakan salah satu dari beberapa kerajaan besar yang ada di Pulau Lombok pada masa lampau. Berdasarkan Babat Lombok, Kerajaan Sokong merupakan kerajaan yang dibentuk oleh Panglima Angkatan Laut Kerajaan Majapahit, yaitu Laksamana Empu Nala. Peristiwa ini berlangsung sekitar tahun 1343 abad ke-14. Ketika Empu Nala berkunjung ke Pulau Lombok. Diutus langsung oleh Ratu Tribahwana Wijaya Tunggadewi. Kunjungan tersebut dalam rangka melaksanakan Sumpah Palapa, yaitu sumpah dari Pati Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara di bawah bendera Majapahit. Ketika kunjungan sampai di daerah selatan Pulau Lombok, yang saat ini bernama Lombok Utara, Empu Nala membangun dua kerajaan, yaitu Kerajaan Bayan dan Kerajaan Sokong. Hal ini untuk memperkuat pengaruh Kerajaan Majapahit. Sesuai dengan sejarah turun-temurun, Kerajaan Sokong terbagi menjadi dua wilayah, yaitu Sokong Bebeke dan Sokong Kembang Dangar. Untuk membagi wilayah kedua kerajaan inilah pada masa lalu dipercayai menggunakan pohon dangar. Selain itu, pohon dangar pada zaman dahulu digunakan pula sebagai penanda musim dan alat navigasi. Sebagai penanda musim karena perkembangan pohon dangar dimulai dari tumbuhnya kuncup hingga mekarnya bunga terjadi secara periodik. Mekarnya bunga pohon dangar hanya terjadi setahun sekali, tepatnya pada bulan Agustus. Hal ini yang digunakan masyarakat pada waktu itu untuk menentukan musim. Kemudian sebagai alat navigasi, karena berdasarkan cerita tertua atau tokoh yang dituakan di desa Sokong, mengatakan bahwa nelayan zaman dahulu menjadikan keberadaan pohon dangar sebagai penanda arah ketika melaut. Hal ini karena bentuk pohon dangar yang lumayan besar sehingga terlihat dari kejauhan. Berdasarkan hal-hal tersebut,
Raden Prawangsa memantapkan diri untuk mengembangkan wujud dari pohon dangar tersebut menjadi sebuah motif batik. Puncaknya, pada tanggal 17 Agustus 2020, bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-75, Dr. Haji Najmul Ahyar SHMH selaku Bupati Kabupaten Lombok Utara meluncing atau memperkenalkan secara resmi motif kembang dangar sebagai motif batik khas pertama Kabupaten Lombok Utara.